Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Budi kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu, insya Allah saya siap untuk diwawancarai pada pagi hari ini dan monggo apa yang bisa saya bantu. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasinya itu sebenarnya mudah. Jika sesuatu itu dikatakan rujukan moral, itu jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, itu yang rujukan moral. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal tersebut bisa dikatakan dengan dilema etika. Oke. Yang kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada, dan seterusnya, sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja kita tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk saya minta keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang bisa diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dengan melakukan saatnya pelajaran jam kelima dimulai agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi Kepala SMP Negeri 1 Japah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara saya mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan resiko yang seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah SMP Negeri 1 Japah. Untuk yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada itu secara langsung diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan atau berlarut-larut serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru
dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan, serta pengawas sekolah dan komite tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Baik, setiap permasalahan atau persoalan yang ada itu selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang ada. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Baik, sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun itu harus berdasarkan pada kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah untuk mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas tiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim itu lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah itu sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Gitu Bu ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri, bagi warga sekolah ini. Amin. Terima kasih Bapak. Mohon undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, saya Mega Levita Sarjana Putri atau Mega. Saya dari SMP Negeri 1 Gerpah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang. Untuk siang ini saya mau meminta waktu Pak Rizky sekedar sedikit wawancara. Oke, langsung kita mulai nih. Saya Pak Bisri. Selama ini pasti Pak Bisri selama menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bawen ada sedikit banyak kasus-kasus mengenai di SMA ini. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk di SMA 1 permasalahan itu pasti ada. Bisa dipilah mana yang lainnya. Kalau yang dilema etika itu memang harus hati-hati karena banyak orang beranggapan ada yang benar dengan benar, ada yang pendapat dengan yang benar, ada yang pendapat dengan jadi saya identifikasinya ya ini termasuk permasalahan yang seperti apa ini bagian apakah bagian kesiswaan, berarti nanti saya harus diskusi dengan kesiswaan. Misalkan permasalahannya dengan pembelajaran, berarti saya harus berdiskusi dengan Kita kasih berapa ini? 18. misalkan dengan orang tua, berarti saya harus berdiskusi dengan rumah. Sehingga identifikasi masalahnya itu apa-apanya nanti untuk menyelesaikannya berarti dia harus secara berdiskusi yang menjadi tupoksinya. Nah, nanti diputuskan
dalam forum yang jadi awalnya identifikasinya ya identifikasi masalah apa dulu, terus didiskusikan dengan orang-orang yang memiliki itu, kemudian diskusi mencari solusi. Selanjutnya tadi identifikasi masalahnya dulu berarti. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama atau sama-sama dengan nilai kepentingan. Penjelasan tahapannya Cara Bapak untuk mengambil keputusan. cara Oke. saya dalam mengambil suatu keputusan apabila ada permasalahan yang dipandang itu semuanya baik, semuanya benar, itu pertama saya melihat kasusnya apakah kasusnya perlu didiskusikan oleh forum banyak, karena kecenderungan saya itu dalam pengambilan keputusan lebih berorientasi pada suara terbanyak, karena sama-sama benar itu. Sehingga suara terbanyak benar A dan benar B. Oh ternyata setelah disampaikan ternyata suara terbanyak benar A. Berarti saya harus ngambil yang paling banyak, karena ya mengurangi resiko yang walaupun sama-sama benar, resiko permasalahan yang timbul lagi. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau langkah-langkahnya pertama melihat permasalahannya itu apa sih? Melihat permasalahannya apakah berhubungan dengan orang tua wali atau berhubungan dengan guru pembelajaran atau berhubungan dengan jadi langkahnya lihat permasalahannya dulu. Ketika permasalahan itu sudah diketahui, saya harus berkomunikasi dengan orang pada bidang itu. Misalkan pembelajaran, berarti saya harus berkomunikasi dengan guru, kemudian permasalahannya bagaimana, yang jelas akan diputuskan sesuai dengan keputusan banyak orang, dan utamanya kalau di sekolah itu ya sekarang keberpihakan kepada guru. Jadi bukan karena guru ini, bukan karena kepala sekolah, tapi semua untuk kepentingan guru. Jadi ya tadi langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya sudah masalahnya gimana, kalau misalkan hubungannya dengan kesiswaan ya diskusi dengan kesiswaan, nanti terus disampaikan di forum besar, terus diambillah keputusannya diambil berdasarkan dan berpihak pada murid. ya. Oke. Untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Apa yang dianggap efektif? Kalau menurut saya yang efektif, misalkan permasalahannya itu memang tidak membutuhkan waktu secara spontan ya, karena sama-sama benar ya, bisa saya mengambil keputusannya secara spontan. Tapi kalau misalkan diperlukan ada waktu, ya kami tahapannya diskusi dulu dengan berbagai pihak, nanti diambillah keputusan. Jadi tergantung permasalahan. Kalau misalkan secara spontan ya tetap saya melihat kepentingannya itu untuk anak atau enggak. Jadi walaupun sama-sama benar, misalkan spontan ya tetap saya berkepentingan kepada anak. Jadi tidak kepentingan seseorang atau kurikulum misalkan mau pulang gasik, nah ini itu ya didiskusikan. Untuk yang selanjutnya Pak,
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan. Ya. Tantangan saya itu karena saya mengambil keputusan di forum banyak, itu yang menjadi tantangan pasti orang-orang yang tidak sependapat dengan orang banyak. Itu yang menjadi tantangan, kan tidak semua orang karakternya itu bisa menerima pendapat orang. Sehingga yang sedikit itu menjadi tantangan, tetap saya menjalankan keputusan yang telah diambil bersama. Itu satu tujuan, walaupun ada kendala-kendala atau tantangan oleh beberapa orang untuk mengikuti keputusan. Nah itu pasti terjadi, dan akhirnya itu akan hilang dengan sendirinya, dan itu sudah beberapa kali saya lakukan. Akhirnya orangnya itu ya mengikuti, jadi akhirnya bareng-bareng. Untuk selanjutnya Pak Bisri, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus ini, apa Pak Bisri memiliki jadwal tertentu atau kiat-kiat mungkin saya menyelesaikannya lebih cepat atau Kalau saya yang sudah setiap permasalahan, itu tadi yang saya sampaikan, kalau memerlukan waktu yang panjang, ya saya kondisikan tahapannya ada waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan ada permasalahan tentang KKN, ya ada tahapannya dulu. Saya melihat kondisi yang ada dulu seperti apa, dulunya bagaimana. Ya memang kalau secara jadwal itu tergantung permasalahannya. Kalau misalkan membutuhkan waktu yang lama, ya saya cari langkah-langkahnya sampai pada jadwal yang tidak. Jadi kalau misalkan masalahnya tidak membutuhkan waktu yang panjang, secara spontan mengambil keputusan secara besar. Saya kayak rapat mendadak lah. Saya rapat mendadak. Jadi selama ini memang saya jarang mengambil keputusan karena saya pasti ada yang banyak yang tidak pasti. Kalau menurut saya benar, menurut beberapa yang jadi tetap kalau misalkan waktunya tetap, ya di waktu itu saya pilihkan. Jadi tidak ada jadwalnya. Masalahnya dengan waktu saja, tidak ada jadwal. berarti apapun ada kasus yang berbeda, pasti misalnya juga tidak tergantung dari beberapa kasus yang telah atau dialami. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Pak Bisri sebagai kepala sekolah di sini dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Ini yang jelas tergantung permasalahannya juga. Permasalahannya di apa gitu. Misalkan di kurikulum, berarti saya harus komunikasi dengan kurikulum seperti ini, diskusi lah. Bukan orang yang memberikan solusi, tapi berdiskusi untuk menyelesaikan. Jadi memang ada beberapa orang yang harus saya komunikasikan, tapi bukan sebagai sumber untuk istilahnya seri terus mengalami bagaimana kalau seperti ini diskusi.
ya berarti saya harus komunikasi dengan Mas, ya saya harus komunikasi dengan Bapak Humas. Nanti setelah diskusi baiknya seperti apa, setelah diskusi itu baru disampaikan di forum. Ya, terus di forum itu jadi kita rapat itu sudah punya draft atau nanti mau seperti apa. Insya Allah selama ini berjalan. Terima kasih Pak Bisri. Wawancara ini saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran yang begitu luar biasa dalam pengambilan keputusan di Dilema Etika ini. Terima kasih atas sharingnya Pak Bisri, dan maaf saya datang ke sini tidak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Bisri semuanya.